Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan menjelaskan hadis yang ke-6 ya, hadis ke-6 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis ke-6 dari kitab Arba'in Nawawiyah rahimahullahu taala karya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Di sini datang dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir ya, an Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, beliau berkata dari An-Nu'man bin Bashir, kunyahnya Abu Abdullah. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku ayaqa fi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al jasadu kulluh ala wa hiya al qalb, rawahu al Bukhari wa Muslim. Yang artinya Nabi kita Muhammad SAW menyatakan innal halala bayyin, sesungguhnya perkara-perkara yang halal itu sudah jelas. Wa innal harama bayyin, dan perkara yang haram itu juga sudah jelas. Wa bainahuma mushtabihat, dan di antara keduanya, antara yang halal dan haram itu ada yang mushtabihat, ada yang samar. Ya, hal-hal sesuatu yang hukumnya itu samar antara halal dan haram itu belum jelas. Yang ini la ya'lamuhunna katsirun minan nas, ini tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara yang masih samar hukumnya, belum jelas apakah halal atau haram, maka sungguh dia telah melepaskan diri dari celaan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara yang masih samar tadi, asyubuhat, maka dia terjatuh kepada perkara yang haram. Nanti kita jelaskan ya. Sebagaimana seorang pengembala yang mengembala di daerah yar'a haulal hima, yang mengembala di dekat-dekat daerah terlarang, ya, itu akan dikhawatirkan dia akan masuk daerah terlarang itu gembalaannya. Jangan gembala kambing tapi di dekat area yang terlarang untuk tempat mengembala kambing. Kalau dekat-dekat sini nanti sangat besar kemungkinan kambingnya masuk ke daerah apa? Terlarang. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian beliau menjelaskan sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya batasan-batasan, dan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala adalah maharimuhu, hal-hal yang Allah haramkan. Dan di dalam jasad kita itu ada segumpal mudghah, ada segumpal apa? Daging. Ya, kalau baik dia, maka seluruh tubuh akan baik, dan kalau rusak dia akan rusak seluruh tubuh. Dan segumpal daging itu adalah hati, al-qalbu, hati. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis yang sangat agung sekali, sangat mulia, dan merupakan satu hadis yang menjadi madar. Madar itu perputaran hukum-hukum, perputaran kaidah-kaidah besar dalam Islam. Makanya memahami hadis ini sangat penting sekali.
Oke, sangat apa? Penting sekali. Dan alhamdulillah panjenengan semuanya termasuk bagian dari orang-orang yang Allah mudahkan untuk mengkaji hadis ini. Ini sebagai apa? Sebagai lentera penunjuk kita dalam kehidupan dunia ini. Salah satunya sabda Nabi di dalam hadis ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi dalam hadis disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa perkara yang halal, innal halala bayyinun, perkara yang halal itu sudah jelas. Di sini ada sebuah perkara yang harus kita pahami, bahwasanya menurut Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahwa asal segala sesuatu itu berdasarkan hadis ini adalah halal. Asal segala sesuatu itu menurut Imam Syafi'i adalah halal. Apa saja? Jadi misalkan panjenengan di hutan menemukan pohon berbuah belum tahu namanya, terus dicoba-coba kok rasanya enak, tidak membahayakan. Ini hukumnya apa? Menurut Imam Syafi'i hukumnya halal. Tidak perlu dalil untuk menghalalkan temuan buah ini tadi, tidak perlu dalil, karena asal segala sesuatu itu asalnya selama tidak ada yang mengharamkan atau tidak ada dalil yang mengharamkan atau membolehkan, itu hukumnya halal. Jadi misalkan jenengan ketemu buah duren, hukumnya apa? Dalam Quran nggak ada yang mengharamkan duren, gitu. Dalam Quran hadis nggak ada yang mengharamkan buah duren, dan tidak ada dalil yang menghalalkan juga. Yang mengharamkan tidak ada, tapi yang mengatakan duren halal juga tidak ada. Nah, seperti ini apa? Seperti ini hukum asalnya halal. Ini kecerdasan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam menggali hukum dari hadis ini. Jadi segala sesuatu yang ada hukum asalnya halal. Kalau ada yang mengatakan ini haram, ini yang mengharamkan ditanya dalilnya mana, yang mengharamkan durian itu dalilnya mana, gitu. Kita yang mengatakan durian halal jangan ditanya dalil, Pak. Karena hukum asal durian apa? Halal. Karena durian itu termasuk segala sesuatu tadi, hukum asal segala sesuatu halal. Kalau ada orang mengharamkan durian, tanya dalilnya. Mana Qur'annya, mana hadisnya yang mengatakan durian haram. Kita yang meyakini halal jangan ditanya dalil, karena hukumnya sudah boleh, hukum asalnya begitu. Dan ini lebih tepat karena di sini ada imam lain yang berbeda, berbanding terbalik 180 derajat dengan Imam Syafi'i. Siapa? Imam Abu Hanifah. Imam pertama. Jadi Imam Abu Hanifah itu sebaliknya Imam Syafi'i, Pak. Hukum asal segala sesuatu itu haram. Kalau mau kita makan, mau kita minum, harus punya dalil. Harus punya apa? Dalil. Jadi jenengan ajeng makan duren, kalau mengikuti Imam Abu Hanifah harus punya dalil tentang halalnya duren. Gitu. Jadi seperti itu, berbeda 180 derajat, bertolak belakang antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Misalkan hukum hewan ini, apa hukumnya? Kalau hewan itu tidak ada dalil yang mengharamkan, tapi juga tidak ada dalil yang menghalalkan, hukum asalnya boleh menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, hukum asalnya berarti haram. Kita ikut yang mana? Kita ikut Imam Syafi'i.
kita ikat Imam Syafi'i. Karena ini kalau dibahas agak panjang, tapi kesimpulannya kita ikut Imam Syafi'i. Termasuk dalam hadis ini perkara halal itu telah jelas. Termasuk perkara halal itu perkara sesuatu yang tidak ada dalil yang mengharamkan dan tidak ada dalil yang menghalalkan. Yang nggak ada dalilnya itu halal. Yang ada dalil menghalalkan jelas halal gitu. Jadi halal itu ada dua, gitu. Ada yang sesuatu halal karena ada dalil yang menghalalkan, dan ada perkara halal yang tidak ada dalil yang mengharamkan, tapi juga tidak ada dalil yang menghalalkan. Pokoknya didiamkan syariat, niku hukumnya berarti apa? Halal. Itu loh. Paham betul niki? Paham nggih? Saya sampaikan pelan-pelan supaya panjenengan semua paham nggih. Maksudnya ini kita belajar agak sedikit serius supaya kita tambah ilmu, Pak. Maaf kan, mau tanya kalau hukumnya merokok itu gimana, Pak? Hukumnya merokok? Iya, nggak ada dalil juga itu. Iya. Boleh. Ini termasuk ini ya pembahasan kita. Merokok itu kerokok dulu ya, kerokok dulu rokoknya dan merokok. Jadi merokok itu ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh. Nah, kalau kita cari dalil khusus tentang rokok itu hukumnya apa, nggak ada. Enten betul? Nggak ada, Pak. Nggak mungkin ketemu sampean. Quran nggak mungkin ketemu, nggak ada, karena memang nggak ada. Dalam hadis Nabi nggak ada juga yang langsung menyatakan rokok hukumnya begini, tidak ada. Secara kaidah tadi menurut Imam Syafi'i berarti secara kaidah berarti masuk apa? Masuk yang halal sebenarnya. Masuk yang, karena memang tidak ada yang mengharamkan, tapi juga tidak ada yang menghalalkan. Nggak ada dalil, intinya begitu. Kalau menurut kaidah Imam Syafi'i berarti apa? Ya halal. Zat rokok itu halal. Cuma setelah nanti dirokok orang itu ada perbedaan pendapat. Setelah dirokok orang itu kan hukum itu berkaitan dengan perbuatan manusia gitu, merokoknya. Nek rokoknya nggak ada hukum, Pak, cuma pas merokoknya itu. Dan merokoknya di sini pendapat yang ada 3 tadi, haram, makruh, mubah, itu kalau kami pribadi berkisar yang kuat antara 2, antara boleh dan antara makruh saja, nggak sampai haram. Itu yang saya yakini dan saya ikuti walaupun saya tidak merokok. Ini makanya bukan berarti kalau saya ngikuti mengikuti kata hati, mengikuti nafsu saya. Kalau saya nggak merokok kan mungkin mengikuti yang haram kan. Nah, itu enggak, karena ini masalah ilmiah, Pak, nggak ada hubungannya dengan hal lain, harus jujur ilmiah. Saya tidak merokok, tapi yang saya ikuti antara 2 pendapat, antara yang boleh dan makruh. Paling tingginya cuma makruh. Makruh itu kalau dilakukan ya nggak berdosa, karena cuma makruh. Kenapa? Karena nggak ada dalil, Pak. Susah untuk mengharamkan rokok secara yakin, itu nggak ada. Para ulama yang memakruhkan itu karena efek setelahnya saja. Lah nanti rokok itu begini, rokok itu kita harus paham kaidah. Ada sesuatu yang memudaratkan, ada sesuatu yang berpotensi memudaratkan. Itu 2 hal berbeda. Ngeten? Sesuatu yang memudaratkan itu contohnya racun. Itu pasti nek jenengan minum racun baygon Meninggal. mudarat mboten niku? Langsung. Mudarat. Langsung. Masalah. Assalamualaikum. Maksudnya mati. Jelas niku haram. Kita meminum baygon hukumnya apa? Haram. Haram. Racun.
Yang kedua, ada sesuatu yang baru berpotensi memudaratkan. Contohnya nggih rokok niku. Jadi rokok itu beda dengan baygon, Pak. Karena fakta ilmiah medis menunjukkan bahwa walaupun rokok itu mengandung nikotin, tapi tidak semua orang yang rokok langsung mati. Yang umurnya panjang juga, Pak, banyak. Nah, 90 tahun ada yang merokok berat tuh sampai 90 tahun juga. Gitu. Yang tidak ngerokok 30 tahun ya sudah mati juga ada. Artinya nggak bisa dikiaskan rokok itu dengan baygon atau racun. Karena kalau racun itu pasti memudaratkan, kalau rokok itu baru berpotensi memudaratkan. Lah, kalau kaidah kedua ini kita nggak bisa menghukumi haram karena baru berpotensi. Kalau jenengan termasuk orang nek merokok itu nanti memudaratkan, bahaya karena punya penyakit ini kalau ngerokok nanti bisa berbahaya sekali, ya jangan merokok. Jadi berputarnya hanya dua hal itu, antara makruh dan mubah. Itu yang kuat insyaallah taala, dan saya meyakini itu walaupun saya tidak merokok. Saya tidak merokok, tapi antara beredar dua hal itu, tidak sampai derajat haram. Paham ya sampai sini ya? Paham. Tadi antara perbedaan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Itu ditambah ayat ya, dikuatkan ayat, sesuatu yang tidak ada dalilnya baik yang mengharamkan atau menghalalkan itu hukumnya halal menurut Imam Syafi'i, dan kita mengikuti Imam Syafi'i. Ditambah dikuatkan oleh ayat dalam Quran, wa huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah, dan dialah Allah yang telah menciptakan semua apa yang ada di atas muka bumi itu bagi kalian. Lakum berarti segala sesuatu hukum asalnya lakum dibolehkan untuk kita, berarti hukumnya halal. Kalau haram nggak mungkin. Maka di sini Imam Syafi'i itu termasuk imam yang cukup banyak mengkritik Imam Abu Hanifah. Cukup banyak mengkritik beliau. Ya, tapi alhamdulillah, masya Allah, keduanya itu walaupun Imam Syafi'i itu gencar mengkritik Imam Abu Hanifah dalam beberapa masalah, Imam Syafi'i itu sangat menghormati Imam Abu Hanifah. Karena Imam Abu Hanifah itu tobaqatnya paling tinggi, Pak, paling tua. Imam 4 madhab itu yang paling tua kan sinten? Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Ya, itu beliau mengkritik tapi sangat menghargai, sangat menghormati sekali. Ya, karena Imam Abu Hanifah itu berguru langsung ke sahabat, Pak. Jadi ketemu sahabat Nabi. Kalau Imam Syafi'i tidak. Kalau Imam Abu Hanifah itu sampai ketemu sahabat Nabi Muhammad SAW. Contoh persahabatan mereka nih, walaupun saling mengkritik, itu sangat menjaga adab, saling memuliakan itu. Imam Syafi'i itu berpendapat disunahkannya kunut subuh. Kalau Imam Abu Hanifah tidak berpendapat disyariatkannya kunut subuh. Satu ketika Imam Syafi'i niku di satu perjalanan, beliau mampir di satu tempat yang dekat dengan kuburan Imam Abu Hanifah. Kemudian beliau sholat subuh. Saat sholat subuh itu Imam Syafi'i biasanya kunut, kok tiba-tiba nggak kunut. Terus ditanya sama murid-muridnya, ya Imam, kenapa sampean nggak kunut? Bagaimana aku kunut, kata Imam Syafi'i, sedang aku di samping Imam Abu Hanifah. Aku menghormati beliau yang berpendapat tidak kunut sebagai pemuliaan bagi beliau, walaupun aku berpendapat kunut subuh. Padahal sudah meninggal. Padahal ini Imam Abu Hanifahnya pun meninggal, Pak, pun di kuburan, masih dimuliakan. Dan seharusnya seperti ini yang kita contoh, ya. Kadang orang-orang di zaman ini beda sedikit saja sudah musuhan, berbeda pendapat sedikit sudah sesat-sesatan, gitu. Beda pendapat sedikit sudah, oh kamu neraka kamu. Ini buat dicontoh imam-imam besar ini, imam-imam mujtahidin.
Yang dipermasalahkan hanya masalah khilafiyah istihadiyah, yang harusnya nopo sikap kita saling menghormati, saling menghargai, dan tidak perlu memaksakan pada orang lain. Apalagi kok saling menyesatkan, ini udah enggak. Ini udah keluar Pak dari ciri khas ahlu sunnah wal jamaah. Orang yang suka nyesat-nyesatkan orang dalam masalah khilafiyah istihadiyah ini sudah melenceng dari jalannya ahlu sunnah wal jamaah. Jangan ditiru Pak yang seperti ini.